Di video kali ini saya bakalan unboxing tipe terbaru dari Vivo. Ini dia handphonenya, Vivo Y36. Nah, sebelum kita unboxing, kita cek dulu di bagian dusnya. Untuk tampilan depannya di sini ada tulisan Vivo Y36 dan ada gambar handphonenya ya. Untuk di sampingnya di sini ada polos, cuman ada tulisan Vivo. Di belakangnya di sini ada spesifikasi singkatnya ya. Untuk ukuran layarnya di sini udah menggunakan 6,64 Full HD Plus dengan Ultra OLED screen, dan RAM-nya sendiri menggunakan RAM 8GB plus 8GB, jadi total RAM-nya itu 16GB, dan untuk ROM-nya sendiri udah menggunakan 256GB. Nah, untuk pengecasannya juga udah cepet banget ya, udah di 44 watt fast charge, dan juga udah support NFC pastinya. Dan untuk yang saya unboxing ini warnanya di glitter aqua, dan warnanya kayak digambar ya, seperti ini nih dia. Oke, tanpa basa-basi kita langsung buka aja handphonenya. Nah, ini dia untuk di dalam dashboardnya ya. Di sini ada silikonnya seperti biasa, terus ada buku panduan, terus sama di sini ada chargernya juga. Di sini udah menggunakan di 44 watt ya. Terus untuk kabelnya sendiri di sini udah menggunakan yang Type C. Dan di sini juga ada SIM injektornya. Oke, kita rapiin dulu. Kita langsung ke bagian handphonenya. Penasaran kan tampilan utamanya kayak gimana? Yuk kita langsung saja rapikan terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk tampilan desain dari Vivo Y36. Nah, untuk tampilan belakangnya di sini kelihatan lebih mewah dibanding seri sebelumnya, yang dimana di sini seperti bahannya tuh seperti bahan kaca ya. Terus di dalamnya tuh ada kayak butiran-butiran yang berkilau, jadi kelihatan lebih mewah dibanding yang seri sebelumnya. Terus untuk bagian samping kanannya masih seperti biasa, ada tombol volume atas dan volume bawah dan tombol power, dan sidik jarinya dia menyatu di bagian tombol power ya. Terus untuk di bagian atasnya di sini ada slot SIM card. Jadi kita langsung dibuka dulu. Di sini udah menggunakan berapa SIM ya. Oke, di sini dia bisa menggunakan dual SIM plus satu memori, jadi dia udah 3 slot ya. Terus untuk di bagian sebelah kirinya di sini masih polos ya, tidak ada apa-apanya. Terus di bawahnya di sini ada jack audio, terus ada port USB, sudah menggunakan Type C. Terus di samping sininya dia ada speakernya. Oke, langsung aja kita nyalakan handphonenya. Nah, ini dia untuk tampilan layar utamanya ya di Vivo Y36. Nah, untuk desain layar depannya di sini udah menggunakan Ultra OLED screen ya. Jadi bagian kamera depannya itu udah nggak nyatu lagi dengan bezelnya, namun di Y36 ini lebih menyatu ke bagian layarnya, jadi lebih kelihatan premium ya di handphone Y36 ini. Terus juga enak banget buat kalian yang suka nonton video atau juga buat main game. Jadi dia di kamera itu udah menyatu dengan layar dan juga lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Oke, kita langsung aja selanjutnya kita cek ke bagian pengaturannya. Di sini untuk Vivo Y36 ini udah menggunakan versi Android 13. Itu juga udah menggunakan prosesornya Snapdragon 680 dengan kecepatan 2,4 GHz octa-core. Terus untuk RAM sendiri udah menggunakan RAM 8GB plus 8GB lagi, jadi totalnya itu 16GB, dan penyimpanannya sendiri udah menggunakan 256GB. Terus selanjutnya kita bakalan cek di bagian kameranya dulu nih. Nah ini dia untuk di bagian kamera belakangnya. Di sini banyak fiturnya juga ya. Kalau misalkan kalian mau ngaktifin yang 50 megapikselnya, kalian langsung slide aja ke sebelah kanan. Di lainnya di sini ada fitur kamera utama 50 megapiksel, terus ada panorama, dokumen, dan gerak lambat, dan yang lainnya juga. Terus untuk videonya di sini udah ada yang namanya fitur AIS. Jadi untuk pengambilan video atau fotonya itu lebih stabil. Cuman dia supportnya di 1080/30 fps. Kalau di 60 fps dia tidak support ya untuk AIS-nya. Jadi dia cuma support di 720 plus 30 fps sama di 1080 pixel sama di 30 fps. Selanjutnya di bagian sini juga ada fitur mode potret untuk pengambilan jarak dekat. Terus ada mode malam, ini biasanya buat kalian yang suka foto di malam hari yang minim cahaya, kalian bisa pakai yang mode malam biar kelihatan lebih cerah dibanding pakai kamera biasa. Terus untuk di bagian kamera depannya
Nah, untuk di kamera depannya ini udah menggunakan resolusi 16 megapiksel, dan untuk fitur lainnya di sini ada videonya. Di sini cuman bisa nyampe support di 1080 Full HD Plus, dan FPS-nya itu di 30 fps ya. Jadi dia nggak bisa support nyampe 60 fps. Ini. Terus juga ada mode portrait juga di bagian kamera depannya, sama kalian juga bisa atur ya di sini untuk kualitas bokehnya. Kalian bisa atur sendiri, ngeblurnya bagian belakangnya bisa diatur atau bagian depannya, jadi tergantung kalian maunya gimana untuk pengambilan bokehnya. Terus di kamera depannya juga udah ada mode malamnya juga nih, jadi sama kayak di bagian kamera belakangnya. Jadi buat kalian yang suka foto malam hari nih, di bagian kamera depannya udah ada kamera malamnya juga, jadi nggak usah takut hasilnya gelap ya. Video. Oke, untuk kesimpulannya tentang Vivo Y36 ini adalah handphone ini masih aman untuk saya rekomendasikan. Pertama, mulai dari RAM yang besar 8GB dengan internal yang sudah 256GB, desain premium menggunakan kaca yang sangat wapik untuk kita lihat, kita pakai, yang sudah jarang kita temukan di merek handphone untuk saat ini. Kemudian model kamera depan yang sudah menggunakan Ultra O-Screen atau kamera tompel, itu juga menambah daya tarik untuk penampilannya. Kemudian baterainya yang sudah awet, didukung juga dengan pengecasan yang fast charging 44 watt Type C. Sudah ada NFC-nya juga. Kemudian untuk hasil kameranya juga sudah cukup baik untuk siang dan juga malam. Akan tetapi dual kamera di Vivo Y36 ini serasa sepi sekali, karena cuma bisa digunakan untuk kamera biasa atau kamera utama dan juga kamera bokeh. Tidak ada kamera makro, tidak ada kamera ultra wide, jadi seperti ada yang kurang dari handphone ini. Kemudian untuk chipset yang digunakan itu Snapdragon 680. Memang untuk pemakaian harian atau untuk main game lancar-lancar aja. Tapi untuk dijual dengan harga 3.400.000, apakah itu worth it? Dan untuk chipset Snapdragon 680 juga belum support untuk sinyal 5G, jadi masih mentok di sinyal 4G. Seperti judulnya, Vivo Y36 4G. Tapi balik lagi, untuk harga 3 jutaan ke atas, apakah worth it untuk saat ini masih menggunakan sinyal 4G? Karena sudah banyak handphone lain yang sudah memakai sinyal 5G. Dan untuk speakernya juga sudah menggunakan 200% audio booster, jadi lebih kencang, lebih keras 200% dari speaker pada umumnya. Tapi dia masih menggunakan mono, belum stereo. Jadi untuk pemutaran suara atau musik, dia cuma bisa berasal dari speaker yang bawah, speaker atas masih mati. Oke, jadi begitu review tentang Vivo Y36 4G ini. Kalau Anda suka silahkan dibeli, kalau nggak suka ya nggak masalah. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.